Tesla menjual 8.837 unit bulan lalu, anjlok 40% penjualan mobil baru di Eropa. Produsen mobil listrik China BYD semakin meninggalkan saingannya dari Amerika Serikat Tesla di pasar Eropa. BYD sendiri menjual 13.503 unit di Eropa pada Juli 2025, meroket 225% secara tahunan. Ya, di sisi lain, pemirsa, Tesla menjual 8.837 unit bulan lalu, anjlok 40% penjualan mobil baru di Eropa, naik 5,9% karena lonjakan di Jerman melebihi penurunan di Inggris, Prancis, dan Italia. Menurut data Asosiasi Produsen Mobil Eropa atau ACEA, ini penjualan di Uni Eropa, Inggris, dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa atau EFTA naik menjadi 1,09 juta mobil pada bulan lalu. Ya, BYD sepertinya lebih kencang begitu ya dari Tesla saat ini, dan kita lihat bagaimana kemudian komentar terkait dengan isu viral yang kedua. Apa yang kemudian menjadi concern dari para netizen? Kita lihat pemirsa, komentar yang pertama dari @nilam_cahya9. Murah tapi nggak murahan, makanya pada suka. Oke, berikutnya kita ke komentar dari @bk_kianda09. Sama juga ya, seleranya sama orang Indonesia, suka yang murah. Tapi beda kalau BYD mungkin harganya bersaing tapi tampilannya eksklusif banget ya. Ada kualitas lah iya. ya. Karena kalau kita lihat dari ownernya juga owner menengah ke atas ya, Fajar. Oke, kita lihat ke isu komentar berikutnya dari @wendy.wendy66. Elon Musk terpukul telak. Nah, kalau kita berbicara soal persaingan kendaraan listrik ataupun mobil listrik begitu ya, Ca. Baru saja semalam lewat di kalau kita bilang di feed saya begitu ya, bahwa Elon Musk sempat tertawa waktu itu ditanya oleh jurnalis apakah tidak takut tersaingi oleh BYD ini beberapa tahun lalu ya. Elon Musk tertawa dan hanya bilang, kamu sudah melihat BYD, unitnya tidak sebagus yang kamu kira. Nah, sekarang ini berarti menjadi tamparan begitu ya bagi Elon Musk bahwa BYD ternyata bisa menjadi pemain utama di industri kendaraan listrik. Ini realitanya sudah terlihat bahkan di Eropa, negara-negara maju, didominasi negara-negara maju, mereka sudah didominasi oleh BYD. Nah, ini mungkin evaluasi juga untuk negara-negara berkembang, buat Indonesia juga, kalau kita mau menyokong industri EV, sustainability-nya seperti apa, dan kita mau hadir dengan inovasi-inovasi apa berikutnya. Karena kalau lihat negara baju aja trennya udah udah ketilep sama China gitu ya. Kita Indonesia mau berinovasi seperti apa ke depannya. Oke, baik, kita tinggalkan isu viral yang kedua pemirsa, kita bergeser ke isu viral berikutnya. Ini dari PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI yang mencatatkan kinerja positif sampai dengan semester 1 2025, di mana selama 6 bulan pertama 2025 KAI meraih laba bersih 1,2 triliun rupiah, naik 8% secara tahunan. Ya, kenaikan tersebut sejalan dengan pendapatan KAI yang mencapai 16,8 triliun rupiah atau naik 1,5% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar 16,6 triliun. Adapun EBITDA mencapai 4,1 triliun rupiah, tumbuh 17,6%. KAI memproyeksikan pendapatan hingga akhir 2025 menyentuh 36,7 triliun rupiah, naik sekitar 2% dibandingkan 2024 yang sebesar 35,9 triliun rupiah. Performa positif dari KAI begitu ya, tentunya harus kita apresiasi. Tapi bagaimana kemudian komentar dari para netizen? Komentar yang pertama datang dari Faiz_ZFKR. Kita lihat komentar yang pertama terkait isu viral ketiga kita. Faiz mengatakan KAI nggak pengen IPO gitu kah? Wow, menarik juga nih Faiz nih. Ya, berikutnya kita ke komentar dari @Masalen. Andai nggak ada KCIC, pasti bisa buat pemerataan kereta di tempat lain. Selanjutnya dari @Kancil DN8. Siapa kemarin yang ngomong kalau transportasi umum rugi mulu, nggak bisa untung? Ya, ini kalau kita lihat ada pertumbuhan laba yang cukup signifikan dari KAI. Tapi kalau saya sebagai pengguna kereta cukup sering ya, Fajar, saya kalau perhatiin kereta yang kalau misalnya Jakarta-Bandung itu yang 3 jam dibandingkan dengan KCIC yang wush hanya dengan setengah jam. Ini kalau yang KAI yang dengan tiket perjalanan normal gitu ya, habisnya tuh cepet banget. Dari 2 minggu sebelumnya ini udah habis, ludes. Padahal harganya udah dinaikin juga gitu. Jadi kayaknya mungkin dibutuhkan, kayaknya masih ada kebutuhan penambahan operasional ataupun armada. Sementara kalau dilihat yang KCIC ini memang harganya cukup tinggi ya, bisa 300-350 ribu. Itu lama habisnya, jadi kayak hari H pesan juga masih ada. Nah, ini
Kalau kita lihat entah itu dari daya beli masyarakat ataupun dari secara kebutuhan, ternyata masyarakat masih sangat meminati perjalanan yang 3 jam ataupun jarak jauh dengan speed lama gitu dibandingkan dengan KCIC yang baru. Berarti mungkin harga bisa menjadi salah satu faktor pertimbangan gitu ya dalam pembelian tiket, tapi memang KAI ini terus bertumbuh dari waktu ke waktu, meskipun KCIC ini yang memang juga bagian dari KAI ternyata memberikan beban tersendiri nih Cak, karena memang cukup banyak kos yang dikeluarkan untuk KCIC, apalagi hutangnya juga masih terus berjalan. Nah, ini kita harapkan juga KAI bisa terus mencari cara dan juga upaya agar kemudian masyarakat bisa terlayani dengan baik, tapi performa ataupun kinerja keuangan bisa terus tumbuh dari waktu ke waktu. Ya, Market Buzz kita awali dengan isu viral. Pemirsa, isu viral yang pertama datang dari Badan Pusat Statistik yang melaporkan terjadi deflasi pada Agustus 2025 secara bulanan sebesar 0,08% terhadap Juli 2025. Ya, Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan selain deflasi bulanan terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 108,6 pada Juli 2025 menjadi 108,51 pada Agustus 2025. Ya, deflasi yang dilaporkan BPS juga turut mengundang komentar dari yang pertama VAR_AS. Kita lihat bagaimana kemudian komentar dari VAR terkait dengan rilis BPS terbaru deflasi 0,08% pada bulan Agustus 2025 ya. Kita lihat untuk komentar pertama, pertanda daya beli turun. Oke, deflasinya meskipun agak cukup tipis juga ya. Ya. Kita ke komentar berikutnya. Oke, berikutnya ada call 0N. Apa nih yang akan dilakukan pemerintah? Dan kita ke komentar berikutnya dari Priyatna_Pian 3 ya. Ya, Priyatna mengatakan males spending ya masyarakatnya, jumlah tabungan nambah nggak? Oke, itu 3 komentar terkait isu viral kita yang pertama, deflasi 0,08%. Ini deflasinya memang tidak terlalu besar begitu ya, sehingga memang ini patut dilihat kembali apa yang kemudian menyebabkan deflasi. Apakah terjadi penurunan harga yang cukup signifikan atau justru ya tadi spending yang kurang nih, Cak? Betul, kalau dilihat memang 0,08% tipis, tapi kayaknya bisa dibilang ini fakta ya terkait dengan penurunan daya beli masyarakat, mengingat kemarin baru aja istilah ada rohana roh halus, kemudian keresahan masyarakat meluap di tengah kenaikan pajak, dan kayaknya banyak juga pelaku-pelaku usaha khususnya di mikro dan juga menengah ya yang cukup banyak terdampak di mungkin sekitar 3-4 hari aksi demonstrasi kemarin ya. Ini memang dikeluh kesahkan oleh mereka juga. Kita harapkan setelah ini pemerintah juga hadir dengan berbagai insentif dan juga stimulus untuk setidaknya bisa mendongkrak daya beli masyarakat terlebih dahulu ya. Ya, tentu kita harapkan demikian karena memang ini cukup dilematis. Inflasi tidak boleh terlalu tinggi tapi deflasi juga tidak boleh terlalu dalam. Jadi memang harus stabil dan ini menjadi PR dari pemangku kepentingan.